Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 4 saham yang di-request oleh teman-teman kita dan keempat-empatnya ini bergerak di bidang yang sama, yakni perkabelan. Ini merupakan sektor yang mungkin bisa dibilang kita jarang dengar ya, karena kita sebagai konsumen kan kebanyakan produk yang kita pakai itu memang ada kabel, tapi nggak sampai tiap hari kita beli kabel. Palingan kalau kita butuh stop kontak baru kita beli kabel. Ya, sedangkan kalau makanan, rumah, kendaraan itu kan lebih mencolok dalam kehidupan kita, tapi kabel sih jarang. Tapi memang manfaat dari kabel ini memang banyak banget. Ya, terlepas dari teknologi wireless yang lumayan maju sekarang, tapi tetap kabel ini tetap tidak bisa terpisahkan karena kabel ini lebih efektif dalam menghantarkan daya dibandingkan yang wireless. Jangkauannya juga lebih luas. Jadi prakteknya wireless ini mungkin untuk penggunaan di rumah, tetapi kalau untuk kabel ini untuk penggunaan yang lebih luas. Kita akan bahas langsung saja keempat perusahaan ini. Saya sudah rangkum dari posisi terakhir sampai yang pertama. Dari videonya teman-teman bisa melihat bahwa yang menjadi juara pada video kali ini adalah SCCO. Diikuti oleh KBLM, lalu ada IKBI, lalu yang terakhir adalah KBLI. Kita langsung aja bahas di posisi terakhir terlebih dahulu. Namanya adalah KMI Wire and Cable Tbk dengan kode emiten KBLI. Dari sejarah mereka terlebih dahulu. Mereka didirikan pada tanggal 19 Januari tahun 72. Udah lama banget ya. Memang keempat perusahaan kabel ini umurnya sangat senior. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena pasar kabel ini memang pemain baru itu susah masuk atau gimana. Karena untuk memproduksi kabel juga mungkin memerlukan modal yang besar, sehingga pemain lama yang bisa bertahan, termasuk KBLI ini, yang didirikan sudah cukup lama sejak tahun 72 sebagai PT Kabel Metal Indonesia oleh Kabel und Metallwerke Gewerkschaftswerke AG, sebuah perusahaan Jerman yang kemudian dikenal sebagai Kabel Metal Elektro GmbH ya. Mereka meluncurkan produk komersial pertamanya itu pada tahun 74 dengan merek kabel metal, dan juga mereka melakukan IPO pada tahun 92. Lalu pada pertengahan tahun 2007 dengan mempertahankan merek Kabel Metal Indonesia untuk pasar domestik, lalu memperkenalkan merek KMI Wire and Cable untuk pasar luar negeri. Jadi mereka sudah menjangkau sampai pasar ekspor. Terhitung mulai 1 September 2008, merek ini yang luar negeri ini, merek luar negeri yang baru menjadi nama perusahaannya menjadi PT KMI Wire and Cable Tbk. Dan juga merupakan salah satu pemasok kabel listrik yang memenuhi syarat untuk PLN. Mantap ya. Wow, ini udah langganan nih. Perusahaan listrik milik negara. Merupakan pemasok kabel utama ke sektor swasta dan industri, yaitu minyak dan gas, pertambangan, berbagai industri, dan banyak lainnya ya. Maupun secara langsung maupun melalui rantai distributor dan reseller nasional ya. Dan juga ada banyak sekali ISO di sini. Jadi prospeknya bagaimana di bidang perkabelan? Aman dong ya, karena maintenance daripada kebutuhan masyarakat di PLN juga itu lancar. Jadi prospeknya bagus. Apalagi dari keempat perusahaan ini semuanya laba. Jadi terbukti ini perusahaan bisnisnya ini profitable. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Ini porsi masyarakatnya cukup gede ya. Porsi masyarakatnya 50% ke atas. Sedangkan di bawahnya pengendalinya malahan lebih sedikit. Denham itu memegang 49%. Ya, kalau teman-teman tahu nama Denham itu pasti ingat dengan perusahaan GJTL, karena mereka juga memegang saham GJTL, Denham ini. Sekilas saja ya. Denham memegang 49,5%. Yap. Ini saudaraan sama GJTL ya. Hehe. Oke, gitu aja sih dari Denham sih. Oke aja. Kita langsung lanjut ke idx.co.id untuk melihat laporan keuangannya. Dan KBLI ini. KBLI. Kita lihat di kuartal ketiga. Udah update ya. Kita download dulu PDF-nya. Nah, ini dia. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan ribuan. Jadi kita katakan 1000 dulu. Kita lihat dulu laba rugi untuk entitas induk seberapa besar. 3 miliar rupiah. Yap.
Lalu pair yang didapat cukup mahal, 293 kali ya. Skip. Selanjutnya liquidity-nya sih oke sih, kurang rasionya 1000%. Itu berarti aset rancanya 10 kali lipat lebih gede daripada liabilitas jangka pendek. 1,8 triliun, liabilitas jangka pendek 188 miliar. Yap, 10 kali lebih gede. Nice. Untuk turnover hariannya kita coba cek, turnover harian cuma 82 juta. Cukup kecil ya, meskipun posisi publiknya gede banget, 50% ke atas. Sepertinya ini mungkin karena perusahaan ini kurang menarik ya, jadi cukup sepi. Baik, ini di posisi terakhir. Pair-nya masih cukup mahal, tapi udah laba. Kita coba cek di posisi ketiga, ada Sumi Indo Kabel Tbk. Dengan kode emiten IKBI atau kita panggil aja IB. Beritanya juga oke-oke aja. Kita langsung lanjut ke sejarahnya ya. Nah, ini dia. Mereka didirikan pada tanggal 23 Juli tahun 81 dengan nama PT Industri Kabel Indonesia. Kantor pusat dan pabrik berlokasi di Tangerang, Banten. Ya, lalu pada tahun 82 berubah nama menjadi PT Iki Indah Kabel Indonesia. Tahun 91 melakukan IPO. Tahun 93 memproduksi kabel tahan api dengan merek Ikilon, merupakan yang pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 94 dikonversi menjadi perusahaan penanaman langsung asing dengan pangsa 41% Sumitomo Electric Industry ya. Kalau sekarang sih udah gede banget 92%, jadi diakuisisi lagi sama perusahaan Jepang ini. Selanjutnya tahun 96 menginstal CCV Line dengan Common Cross Shearing Process untuk kabel tegangan menengah dan fasilitas untuk memproduksi kabel serat optik. Tahun 98 SEI mendapatkan 88%, modal di satu perusahaan meningkat dari 36 miliar menjadi 306 miliar. Pisah pabrik kawat tembaga dan mendirikan PT Karya Sumiden Indonesia yang memproduksi copper rod and wire. Lalu pada tahun 99 berubah nama menjadi PT Sumi Indo Kabel Tbk sampai sekarang ya. Lalu pada tahun 2001 menerima pengakuan sebagai perusahaan kawasan berikat. Lalu pada tahun 2005 memperluas jalur produksi kabel instrumen untuk dapat menyelesaikan seluruh prosesnya sendiri dan untuk memasok kabel secara global, terutama untuk permintaan tinggi kabel instrumen dalam industri minyak dan gas. Tahun 2010 periode pembukuan berubah dari periode 1 Januari sampai 31 Desember menjadi periode 1 April sampai 31 Maret yang berlaku sejak periode pembukuan 1 April sampai 31 Maret 2011. Wow, cukup aneh ya. 2011, SEI mengakuisisi 93% saham, melaksanakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dalam mata uang dolar AS yang berlaku sejak pembukuan untuk tahun fiskal 2012 ya. SEI, Sumitomo Electric Industry, mengakuisisi 93%. Gede banget. 2013, mulai memproduksi kabel baterai untuk otomotif ya. Melalui SEI, kabel didistribusikan untuk digunakan oleh pabrikan mobil ya, terkemuka di dunia seperti Toyota, Honda, dan lain-lain. Wow. Udah ada orang dalam nih. Lalu pada tahun 2016 memasang armoring machine dengan lengan robotik otomatis. Yap, jadi kita aja sih prospeknya juga aman ya, apalagi ada Sumitomo yang membackup perusahaan yang satu ini karena mereka memegang 92% sekarang ya saham ini. Untuk pemegang saham publik cuma 7,8%, tapi udah aman sih, memenuhi standar minimal daripada OJK juga 7,5% ya. Berita tentang pengendalinya Sumitomo sih aman-aman aja. Jadi langsung aja kita masuk ke laporan laba ruginya. Di posisi ketiga kita. Yang diakuisisi oleh perusahaan Jepang. Bagaimana mereka keuangannya? Mereka belum update sampai kuartal ketiga. Jadi cukup dinanti-nantikan sih karena valuasinya cukup menarik. Seberapa menarik kita akan lihat ya. Kita coba cek apakah kuartal ketiganya ada update. Belum ya, jadi kita coba cek kuartal kedua aja. Wow, ini kalau kuartal ketiganya memuaskan, ini oke banget nih kalau mau dimasuki. Ini dia. Mata uang pelaporan, dolar, kurs konversi 15.000, pembulatan satuan. Kita kalikan 15.000. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 528.000 US dollar ya. Berarti ini sekitar 75M gitu. Oh, 8M maksud saya. Dengan pair 15 kali. Ini masih oke. Hampir oke ya wasit standar.
Dan PBV-nya coba teman-teman lihat, murah banget. PBV-nya 0,25 kali, itu berarti sekitar 4 kali lebih murah daripada ekuitasnya yang normal ya. Nah, ini bisa kita pantau nih. Tinggal tunggu kuartal ketiganya labanya bagaimana. Untuk liquidity-nya juga aman. Kita coba cek liabilitas dengan aset lancar. Aset lancar 53 juta US dollar, liabilitas jangka pendek 36 juta US dollar, masih lebih gede aset lancar. Nice. Market cap perusahaan ini juga masih kecil sih, tapi jangan dipandang remeh ya. Untuk turnover hariannya dia sebesar nggak ada transaksi sama sekali ya. Baik, meskipun ada bid-nya, offer-nya juga, tapi nggak ada transaksi sama sekali. Cukup sepi ya, karena posisi publiknya kecil. Lalu market cap-nya juga kecil. Tapi ini saya cukup tertarik dengan IB ini di antara keempat perusahaan kabel tadi ya. Karena kuartal ketiganya belum dilaporkan. Lalu PBV-nya masih rendah banget. Menarik. Dan juga mereka rajin bagi dividen loh. 17, 18, 19, 20. Tinggal 21, 22 yang belum. Oke, cukup menarik. IB ini di posisi ketiga. Bagaimana dengan posisi kedua? Kita akan lihat. Yang ketiga, Kabel Indo Murni Tbk dengan kode emiten KBLM atau kita panggil aja KBLM. Beritanya sih oke-oke aja. Kita langsung lihat sejarahnya. Milestone-nya tahun 72 dibangun oleh NKF sebagai perusahaan penanaman modal asing ya. Pabrik utama dibangun dan dioperasikan. Tahun 79 menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri, artinya diakuisisi oleh perusahaan dalam negeri. Tahun 80, nah ini produk-produk yang mereka hasilkan. Ada banyak banget ya. Tahun 92 mereka melakukan IPO, 95 melakukan pembagian saham bonus dan right issue juga. Tahun 96 ini produk-produk mereka. Nah, lalu 2001 ada strukturisasi hutang, lalu ada produk baru lagi. 2010 pabrik special cable dibangun dan dioperasikan, sekalian melakukan right issue. Lalu ada produk-produk baru lagi sampai produk solar cell cable ini ya untuk pembangkit listrik tenaga matahari ya. 2019, 2021 memperkuat posisinya untuk menjadi produsen kabel terkemuka di pasar Indonesia dan internasional. Baik, cukup bagus sih sejarahnya. Jadi oke lah, apalagi prospeknya cukup bagus. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Posisi publik 18%, aman. Lalu Mesindo Agung Nusantara, beritanya nggak ada, jadi kita skip aja dulu. Langsung aja kita lihat laporan keuangan daripada KBLM di posisi kedua kita. Apakah bagus? Ya bagus sih, kita coba cek KBLM. Bentar, tidak muncul dia. Kita ketik lagi. KBLM. Nggak muncul dia. Oke, sepertinya ada error dikit dari website IDX ya. Kadang-kadang servernya itu bisa down. Bisa nggak nih? Oke, kayaknya nggak bisa ya. Jadi kita serahkan kepada RT Bisnis saja dulu. Kita bisa percaya kok, karena ini perusahaan juga udah lama ya. IPO-nya tahun 92. Kita lihat dulu untuk net profit-nya 14 miliar dengan PER 14 kali. Ini masih cukup mahal sih. Tapi kita coba lihat PBV-nya itu masih cukup rendah banget. Cuman karena dia udah laporkan di kuartal ketiga dan belum terlalu memuaskan, jadi saya kurang tertarik. Saya malahan lebih tertarik dengan yang IB tadi ya. Lebih menarik yang dari perusahaan Jepang itu yang diakuisisi. Tapi KBLM ini oke juga. PBV-nya masih rendah banget. Liquidity-nya juga cukup sehat. Kurang rasionya 178%. Nice. Untuk turnover hariannya sebesar 70 juta doang. Kecil. Meskipun porsi publiknya cukup gede, 18%, market cap-nya kecil. Jadi mungkin karena pengaruh itu juga sih. Untuk KBLM belum masuk wasit standar ya. Saya masih kurang tertarik. Bagaimana dengan posisi pertama kita? SCCO. Nama perusahaannya Supreme Cable Manufacturing and Commerce. Kita panggil aja SCCO. Juara satu kita. Bagaimanakah mereka? Dari beritanya sih oke-oke aja juga. Kita lihat dulu sejarah mereka. Di sebelah sini ya. Nah. Sejarah. Kita lihat di bagian perusahaan tentang riwayat singkat perseroan.
Nah, ini dia. Mereka didirikan pada tanggal 9 November tahun 70. Wow, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan senior ya. Udah sekitar 52 tahun mereka berdiri. Ya, bergerak dalam bidang industri kabel, memulai produksi komersialnya pada tanggal 2 Oktober tahun 72 dengan dukungan teknis dari Furukawa Electric dari Jepang lagi. Pada tahun 82 telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta ya. Nah, udah IPO nih. Dan ini dia sekilas informasinya. Produk-produknya apa aja? Pastinya tidak jauh daripada perkabelan ya. Kita bisa lihat di sini produknya. Ada e-katalog, boarding wire, dan lain-lain. Kita coba cek produknya. Di sebelah sini ada sih. Ini dia produknya. Ada high voltage cable. Lalu ada juga yang medium punya. OPGW cable juga ada. Airport lighting cables. Low voltage, non-armor cables, low voltage juga yang lainnya. Banyak banget di sini berkonduktor. Flexible juga ada, boarding wire, sampai ada yang cukup menarik, solar cable ya. Nah, ini desainnya juga cukup unik. Ada banyak banget di sini. Dari keempat perusahaan ini, ya produknya lumayan mirip-mirip lah ya. Jadi prospeknya juga cukup sama. Kita coba lihat pemegang sahamnya. Posisi publik 24%, ini aman, lalu Moda Sukma memegang 33%. Ini juga aman. Kita coba lihat beritanya. Ada banyak yang nggak ada sangkut pautnya dengan Moda Sukma, tapi kita skip aja. Sekarang kita coba buka IDX. Semoga udah bisa buka ya. SCCO. Oke, udah bisa. Kita lihat di kuartal ketiganya. Kita download. Nah, ini dia. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita nggak perlu kali. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 101 miliar. Yap, dengan PER 12 kali. Ini yang terbaik loh. PBV-nya 0,3. Menarik. Cuman ini udah kuartal ketiga ya. Mereka malahan mengalami kerugian di kuartal ketiga. Sehingga mengurangi labanya untuk tahun ini. Untuk liquidity sih oke sih. Kita coba cek aset lancarnya. 1,8 triliun, liabilitas jangka pendek 337 miliar. Yap, aset lancar lebih gede. Untuk alfa hariannya cuma 10 juta doang, cukup sepi meskipun posisi publik gede. Market cap juga cukup gede. Ya mungkin karena sahamnya kurang liquid kali. Jadi karena harga sahamnya 8 ribuan, itu berarti satu lotnya hampir 1 juta rupiah. Baik, di posisi pertama juga nggak mampu memenuhi watchlist standar. PR-nya masih di atas 10 kali, jadi manakah yang lebih saya recommended? Sebenarnya saya ada satu sih, IB ini kalau laba kuartal ketiganya oke, tinggi, menjadikan PR-nya menjadi di bawah 10 kali. IB ini lebih worth it dan siapa tahu dia dapat menjadi juara dari keempat saingannya ini. Cuman untuk sekarang sih masih belum ada yang bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Standar pun nggak ada. Jadi silakan dilihat saja. Review saham saya bulan Desember tahun 2022 itu lebih banyak. Ya, begitulah pembahasan dari keempat perusahaan kabel ini. Semoga bisa membantu. Ya, belum ada yang menarik sih. Jadi kita tunggu aja IB ini laporan kuartal ketiganya. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.